Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Singkerto Ubud. Halo Ubud. Nah, Santi berada di Gria Anyar Peling Manuabe untuk menghadiri acara Medikse Tuaji Ida Bagus Ketut Swete. Nah, sekarang Santi matur suksma banget kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat beliau Santi bisa ngiring beliau Ratu Betara Nabe Ida Pedanda Putu Peling Manuabe dari Gria Peling Manuabe Batu Bulan Gianyar Bali. Nah, kemarin kan Santi sudah banyak nih meliput tentang acara Medikse untuk menjadi sulingge. Nah, sekarang Santi mau mengungkap sisi misterinya tentang sederage yang ada di Gria Anyar Peling Manuabe untuk proses sederagenya. Baiklah, tetap stay on di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Suksma. Om Santi 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 Om Brahma Vishnu Maheshwara, Kaulah kekuatan dunia, berkahilah cinta kasihmu agar bahagia hidupku. Tuh. Om Swastiastu. Baiklah, Khas Tenggara, saat ini Santi bersama Gus Haji Tut Suwarjata. Om Swastiastu, Gus Haji. Swastiastu. Baiklah, setelah Gus Haji dari topeng tadi dan sekarang Santi menodong ilmu karena di acara Medikse di Gria Anyar Peling Manuabe. Ya. Baiklah, Gus Haji, ini kan kemarin Santi sareng Gus Haji udah banyak nih meliput tentang sulingge di setiap kegiatan-kegiatan Ya. suci sulingge, Ratu Pedanda, Medikse atau di Separise, Gus Haji selalu hadir. Nah ini Santi mau penasaran nih Gus Haji, kenapa pas waktu sederage itu aura mistisnya tuh dapat banget gitu loh? Ya. Kenapa nih kok? Baik, Swastiastu. Swastiastu. Itulah sebuah keunikan daripada kegiatan spiritual Nggih. keagamaan Hindu di Bali, Nggih. terutama berkaitan dengan ritual upacara padiksan atau aput gale. Aput galeng, nggih. Dalam sebuah sastra, Nggih. di sana ada menyebutkan di mana Betara Iswara Oke. memberikan kekuatan kepada ciptaan beliau yang disebut lingga-lingga. Itu semua prosesnya itu melalui daripada proses singit atau jenyane. Singit jenana itu bagaimana? Singit itu artinya tengah, Oh, tengah. yang betul-betul Horor mistis gitu, ya, nggih. tengah gitulah. Nggih. Nah, hingga sebuah proses nyederage ini salah satu contoh merupakan salah satu proses daripada peningkatan spiritual jenyana daripada calon diksite, di mana secara spirit roh daripada calon diksite itu diambil oleh sang guru nabi. Oh, jadi rohnya itu pas malam Ya. diambil sareng Ya. sang guru nabi. Ketika rohnya beliau itu masih dalam ulake atau eke jati. Nah, ketika makanya beliau itu bukan baru diambil spiritnya, itu bukannya meninggalkan jasad rohnya, bukan seperti itu. Ada nilai-nilai spirit yang bersifat singit atau rahasia. Nggih. Nah, ini apa yang Santi pertanyakan Nggih. kepada Gus saya Haji. ya, kepada tiang, tidak ada melebihi maupun melewati sang Meragawiku yang semestinya beliau yang mengutarakan ini, karena sifatnya kalau bahasa Balinya ya, bahasa lumrahnya pada masyarakat Hindu Bali ajewere, Apa itu? tidak boleh sembarangan dibicarakan. Oh, gitu. Jadi ada skrip-skrip rahasia Ya, gitu. bisa dibicarakan tetapi kepada orang-orang yang tertentu Oke. dan orang-orang yang tepat. Ya, semoga penonton Santi Dharma Chandra orang-orang yang tepat semua, nggih. Baiklah, Gus Haji, Ya. ini kan Santi dulunya kan Ya. pas awal-awal kegiatan mengikuti atau ngiring Ya. Ratu Nabi Bedanda itu kan Ya. ada yang mungkin pendapat-pendapat kalau sederage harus dijaga nih karena nanti banyak yang ganggu atau ada hal-hal yang di luar nanti mengganggu. Itu
konsepnya atau bagaimana sih, itu seperti apa sih? Itu ada sebuah ikatan sosial aja sih kalau saya Ikatan sosial itu bagaimana? ada sebuah tanggung jawab, rasa persaudaraan dan Oh, gitu. rasa apa Kayak nyamo beraya gitu. dia menyambut beraya kepada griya dan calon diksite. Apalagi griya itu memiliki sisya yang diwariskan oleh leluhurnya. Oh gitu. Wajib, karena itu kan merupakan salah satu tanggung jawab sosial untuk menjaga spirit. Nah, di samping itu setiap individu manusia itu kan memiliki spirit yang berbeda. Dan mereka hadir ke griya dalam kegiatan ritual suci, dan mereka hadir ke griya tangkil membawa niat baik, membawa pikiran kesucian, budi suci manarayu, otomatis akan menimbulkan energi positif, hingga energi positif niki menjadi satu, terkumpul besar, hingga mampu energi positif dari individu menjadi satu, mampu memberikan vibrasi yang sangat harmonis dalam kehidupan griya sebagai siwan jagat atau petiran jagat yang yang sangat erat kaitannya dengan masyarakat lingkungan di setiap wilayah desa. Nah, kemarin satu lagi Itu pertanyaan. aja sih. Apakah yang datang di setiap acara Medikse atau acara Dikse Parese, pokoknya acara kegiatan untuk menjadi Ratu Pedada atau Sulingge, Ya. apakah hanya untuk kalangan sesama Sulingge atau Walake atau hanya untuk sisanya? Karena kemarin itu ada yang WhatsApp, Kak Santi, boleh nggak saya pengen melihat proses untuk Medikse orang luar, orang Bali juga. Apakah boleh untuk datang ke griya untuk melihat prosesinya nih, Kak? Sangat boleh. Sangat boleh ya. Karena itu terbuka untuk umum. Oh, terbuka untuk Ya, umum. kan, tapi kita kan harus bisa menjaga etika Nggih. sosial di setiap wilayah. Nggih. Jadi setiap wilayah ini di Bali berkait dengan kerohanian itu kan ada aturan-aturan yang harus diikuti. Nggih. Aturan-aturan yang dibuat oleh di sosial di sebuah tempat, Nggih. kelompok sosial di sebuah tempat. Itu sangat boleh sekali karena itu kan bagian daripada pengetahuan. Oh, gitu Nah, ya. yang tidak boleh diketahui secara umum ini adalah yang bersifat rahasia yang saya sampaikan tadi. Yang skrip-skripnya Ya, ya. baru bersifat rahasia tidak boleh bukannya tidak boleh dipelajari, sangat boleh dipelajari, tetapi Ada waktunya. ada fase-fase atau tingkatan-tingkatan spiritual yang harus dilalui hingga kalau mau ingin mengetahui pengetahuan yang bersifat singit itu. Oke. Jadi juga termasuk tentang pendewasaan spiritual orang ya. Takutnya nanti kalau salah waktu atau fase menyampaikan itu penerimaannya berbeda. Mungkin seperti itu nggak Iya, Gus Haji iya. ya. Nah, Ilmu-ilmu yang dipelajari di griya berarti nggak semuanya hal itu bisa diungkap ke publik juga nggak Gus Haji? Iya, tidak begitu sembarangan lah untuk kita sosiali kepada masyarakat. Makanya kan ada konsep teologi, sosiologi kan begitu ya. Oke. Jadi konsep teologi pun juga harus kita mensosialkan secara atau kita sebarkan, sampaikan hanya secara bentuk dan wujud saja. Oke. Kalau spiritnya punika harus dilalui dengan proses pengetahuan tatu jenjana. Tatu jenana. Iya. Berarti seperti itu. Demikian. Jadi untuk spiritual juga ada tingkatannya, pendewasaannya agar penerimaan ilmu itu bisa diterima Bisa dan tidak disalahgunakan. Takutnya Ya. nanti kalau kita menyampaikan ini pemikirannya belum dewasa, Iya. nanti salah tangkap atau seperti apa? Sama seperti siapa saja boleh belajar naik motor. Nggih. Oh, siapa aja boleh. Tetapi Oke. ingat, ada aturan. Ada aturan kalau Anda Dari mau usia batasannya. Iya. Minimal umur 17 sudah memiliki KTP dan izin SIM mengemudi baru boleh Boleh mengendarai. mengendarai sepeda motor keluar ke jalan raya. Kalau belum ya cukup di lingkungan saja meskipun pinter sekalipun kan. Oke. Demikian hingga kita ada konsep nawang Nawang. bisa karena proses belajar. Setelah nawang dan bisa dadi Nggih. pantas patut. Dadi dan pantas inilah proses daripada kepantasan yang disepakati oleh nilai-nilai sosial. Oh gitu ya. Karena kan banyak pendapat-pendapat masyarakat Ya. atau siapapun. Kok di Hindu nggak boleh sih dipelajarin ini itu? Kok nggak semuanya harus bisa diungkapkan ke publik? Ternyata itu tergantung dari kesiapan pendewasaan spiritual setiap person manusianya tersebut, guys. Sama seperti Sandi punya anak 4. Ada SD, ada SMP, ada SMA, dan ada perguruan tinggi. kuliah udah punya. Perguruan tinggi uang sakunya berapa?
Uang sakunya lebih. 100 bilang. Oke, per hari. Terus SMA 50.000, SMP 25.000, Oke. SD 10.000. Oke. Beda berarti. Beda kan? Kebutuhannya juga beda. Iya. Oke. Jadi kan menyesuaikanlah daripada tingkat fase kedewasaan dalam mempelajari sebuah pengetahuan, apalagi pengetahuan ini berkaitan dengan Ilmu spiritual. suci. Demikian. Baiklah, luar biasa Gus Haji, matur suksma banget atas ilmunya. Semoga gak bosan-bosan Santi todong ilmu untuk disampaikan di pemirsa Santi Dharma Chandra, karena beliau tadi habis nari topeng. Ya, ilmunya keluar begitu saja, mungkin ada kurang yang pas, Iya. kemungkinan mohon maaf nih kepada para senior cendekiawan Hindu dan rohaniawan seluruhnya sareng sami nunas pengampura, dan mohon izin agar selalu diberikan kesehatan. Itu yang juga Nunas agar dibimbing Gus Haji, karena Santi masih anak kecil banget gitu kan. Baiklah, suksma Gus Haji, semoga Gus Haji sehat selalu. Matur suksma. Sementara. Nunas doanya nggak Gus Haji biar pemirsa Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat Dharma. Om Saraswati Pramusidya Yanama Swaha Sarwa Karya Sudah Nirmala Yanama Swaha Rahayu Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, saat ini Santi bersama Gong ya, namanya Gong apa gamelan di Kiji? Ada grup atau sanggar. Grup atau sanggar. Ya. Sebelumnya kenalan dulu. Ya. Titiang Santi dengan Aji siapa ini? Dewa Wartawa Dewa Wartawa. Ini dari sanggar atau apa nih Kiji? dari sanggar. Sanggar mana? Kita kebetulan di daerah desa Singakerta namanya. Oh, langsung di Dinas Singkerta. Tapi desanya bukan dinas, desanya desa adat. Oh, desa adatnya. Desa adat Singakerta. Oke. Terdiri dari 6 banjar. 6 Banjar. 6 banjar menjadi satu desa Singakerta. Hmm. Nah, grupnya kita ini adalah anggotanya dari 6 banjar itu. Oh, Orang-orang anggotanya. yang terpilih yang Orang terpilih. satu hobi, Satu dan jiwa, satu jiwa, satu rasa. dan punya kemampuan Oke. untuk memainkan perangkat. Oke, baiklah, Ji, ini kan setiap acara karya-karya itu pasti nggak lepas kalau apalagi di Bali dengan Ya. gong atau gamelan ini kan. Ya. Baiklah, Ji, kenapa sih setiap karya suci apalagi ya di kegiatan Ya. agama suci, kenapa harus ada gongnya atau gamelannya? Oh gitu. Karena begini, yang mungkin banyak sumber, Oke, mungkin ya bisa saya sampaikan cuman satu. Karena ada di Bali apa namanya disebut dengan Panca Pagenda. Pance, Panca Pagenda. Panca Pagenda itu panca itu 5. oke, 5 adalah yang mendukung suatu upacara. Yang pertama adalah suara dan bajra. bajranya Ratu Pedanda. Ya, suara bajra. Yang kedua kidung Hidung yang kidung kayak Pancama, pesantian ya. gitu. Iya. Oke. Topeng. Tari topeng kayak Sidakarya, Ya. tari yang tua, kakek Ya. tua. Artinya topeng Sidakarya itu adalah melengkapi mudranya atau perana. Mungkin itu perana salah sedikit itu. Dilengkapi atau disempurnakan oleh topeng. Karena topeng kan menarik. Oke. Dan juga apa namanya bajranya atau perana. Nah, mungkin salah dikit katakan kalau ada salah. Misal ini, misal gitu. Dilengkapi oleh gong ini. Oh, jadi sebagai Suaranya saling pelengkap. intinya Itu saling pakai melengkapi. Ya. Tadi saya bilang apa? Suara gento, suara gong, suara topeng, suara wayang. Wayang ini adalah kan juga bersuara. Ada dalam gitu. Namanya niasa atau simbol bahwa di wayang ini kan ada lakon-lakon. Biasanya dalam upacara ini lakonnya itu adalah ide Betaro atau Sang Hyang Widiwasa Iya. disimbolkan bahwa beliau sudah turun. Oh, sampun rauh gitu ya. Sampun Rao turun karena Turun. kita mengadakan upacara. Oh. Di situ kan ada cerita-cerita Mahabharata pas yang menurunkan Dewa Siwa, Dewa Brahma, Dewa Ismara. Gitu. Simbolis. Kalau kita bilang itu namanya itiasa. Itiase. Ya. Dan yang terakhir suara kidung. Suara kidungnya pesantian tadi. Iya, suara kidung tadi adalah kalau ada mantra yang
kurang. Lengkap dilengkapi oleh Oh, tiga. jadi saling melengkapi antara bajre, antara tadi topeng sidekarya, pesantian, Ya. ada dalang, terus ada topeng gitu ada, kan, ya. semuanya Semua itu saling melengkapi. melengkapi. Nah. Dan ada lagi suara satu, Apa? suara kukul. Kulkul yang itu yang di atas Ya, yang biasa kalau di sini kan tidak ada. Kalau di pura ada juga. Oh. Jadi salah satu suara juga. Oh. Nah, kalau kukul itu kan bahan kukul itu adalah kan kayu. Nah, kayu kalau di Bali, kayu itu diplesetkan menjadi kayun. kayun Kayun itu adalah sama dengan pikiran. pikiran. Bagaimana kita menyatukan pikiran untuk melakukan upacara itu supaya sempurna. Luar biasa. Mungkin Untuk itu yang bisa saya filsafat. sampaikan dari Ji, salah satu. tapi kok tak Hah? lihat kok laki-laki semua, yang perempuannya kemana? Yang ini, yang apa Ada. gongnya? Di sini Ada. dulu setiap banyak ada grupnya. Ada ya perempuan juga. Ada setiap Oh. banyak ada grupnya. Tapi hari ini karena ya Sibuk Mas mungkin Andi ibu. kan ya tahu pekerjaan Perempuan para juga. perempuan itu katakan jam 6 pagi sampai jam 10 malam masih ada. Kalau kita di Gianyar, Oh, iya. sibuk Gianyar luar biasa. kota seni. Ya betul. The best. Sibuk. Aji, ajarin dong, ini apa namanya kalau ini? Ini namanya kendang. Kendang. Kalau ini Ini kempluk, kemblo. Kalau ini, kantil. kalau kayak gini ada do re mi fa sol la si do Iya nggak? betul. Oh gitu do re mi. Nah contohnya ini, Santi mau belajar nih, yang kendang ini Iya. gimana caranya? Kendangnya itu nama det. Ini apa? Ya pegang Dep. itu ya Dep. mukanya yang lebih besar, ini mukanya lebih kecil. Namanya dep, Ya det gitu. Det. Ya coba dibunyiin. Ya ini plak ini. plak. Itu bunyi. Gimana caranya? Coba Aji. Habis itu Santi ikutin. Bentar, ini. Nah. Wih. The best. Coba ya Santi ya. Nggak tahu nih, baru ini. Ya. Ini ya. Plak. Seru banget tuh Aji atas ilmunya. Semoga Santi bisa belajar tentang seni, adat dan budaya khususnya untuk agama Hindu agar kita bisa memberikan niatnya kita. Mungkin Santi hanya bisa untuk menjadi presenter atau host dan teman-teman penasaran arti gong ini apa sih? Ternyata setelah secara filsafat, secara ilmu Hindu itu luar biasa untuk ilmunya. Luar biasa Nanti nggih. di mana ditayangkan ini? Di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Nanti Aji buka YouTube-nya sekarang, buka YouTube-nya nih Ji. Nah, YouTube-nya Aji. Nah, ini Santi cantik sekali. Enggak. Santi Dharma Chandra. Santi Dharma Chandra. Ini channelnya Santi Dharma Chandra. Santi keliling Indonesia juga. Dan kemarin sudah tayang untuk pas Dikse Parikse di sini. Aji di sini juga kan kemarin kan? Oke. Nanti ditonton nggak Ji? Ya, siap. Nanti Titiang nunas nomor handphonenya Aji. Kalau video sudah jadi nanti bisa di-share di seluruh Republik Singapura. Ya. Terima kasih. Baiklah. Tutup para Mas Santi ya Ji nggih. Ya. Baiklah. Om Santi. Om. Tuhan tidak pernah salah dalam menciptakan takdir. Dia tidak pernah keliru untuk memilih pundak siapa yang akan diberikan ujian. Tuhan paham betul kapasitas kemampuan setiap hambanya. Jadi, banyak-banyak bersabar ya. Tuhan saja percaya kamu mampu melewatinya. Baiklah, itu tadi diskusi yang sangat menarik dengan Gus Haji Suwarjate sama Aji Dewa. Dan Santi tadi nunas ilmu sareng Gus Haji Suwarjate bagaimana sakralnya proses sederaga untuk menjadi Ratu Pedanda. Karena untuk malam-malam sakral, ya proses sederaga itu kan pasti sangat mistis sekali ya. Yang ada di Gria Anyar Peling Manuabe, Singakerta, Ubud, Bali. Dan Santi juga tadi nunas ilmu kepada Aji Dewa arti filsafat gong, gamelan, atau karya musik yang ada di Bali ini. Ini artinya apa sih? Karena di setiap karya agama Hindu, khususnya di setiap kegiatan agama suci itu pasti ada musik tradisional atau gong dan gamelan. Ternyata itu memiliki makna yang luar biasa. Baiklah, Santi juga ngaturakan matur suksma banget
karena kita semua tetap semangat untuk di jalan Dharma, belajar tentang adat budaya, agar dengan pengetahuan kita bisa untuk memberikan niatnya terbaik kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, kepada leluhur dan kepada alam. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube Santi Dharma Chandra. Santi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah, dan mari kita tutup dengan doa mantra suci ya. Om Awigenamastu Namo Sidem. Kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.